Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kalimat syahadat adalah kalimat yang harus diucapkan pada saat seseorang akan masuk Islam. Dia adalah pintu gerbang untuk memasuki ajaran Islam. Tapi tahukah Anda semua bahwa kalimat syahadat itu sangat luar biasa? Kenapa? Karena ternyata kalimat syahadat itu adalah kalimat pencipta realitas kehidupan kita. Oke, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kalimat syahadat itu terdiri dari dua ya, atau yang kita sebut dengan syahadatain. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang saya sembah, tidak ada yang saya puja, ya. Bahkan sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala wujud tunggal, wujud hakiki. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, penghayatan dan pengamalan atas dua kalimat ini kita sebut dengan musyahadah. Artinya adalah persaksian, ya. Kita bersaksi, kita menyaksikan itu. Jadi to observe, ya. Kita betul-betul meyakini, menghayati, bahkan seperti halnya kita melihat langsung, ya. Seperti halnya kita melihat langsung segala bukti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang menjelaskan seluruh ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini diulang-ulang terus ya di dalam keseharian umat Islam pada saat sholat ya, setidaknya pada saat sholat, pada saat posisi duduk, tahiyat awal maupun tahiyat akhir ya, itu pada setiap sholat. Padahal kita 5 kali sholat ya, terus diulang-ulang. Nah, betapa pentingnya kalimat ini ya, luar biasa penting. Tapi sejauh itu seringkali kita sebagai seorang muslim itu tidak menyadari ya betapa pentingnya kalimat ini di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membahas lebih lanjut kalimat ini, betapa dahsyatnya kalimat ini dalam tinjauan saintifik. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata persaksian ya atau musyahadah itu adalah the key of our life ya. Itu adalah kunci dari segala hal dalam kehidupan kita. Makanya ya, itu diulang-ulang sedemikian rupa dan menjadi penting sekali kalimat ini untuk kita yakini dengan kuat dan menjadi kunci di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kita akan membahas aspek ini dari sisi fisika kuantum ya. Fisika kuantum itu adalah fisika yang mempelajari benda-benda yang terkecil ya. Benda-benda yang terkecil di alam semesta ini. Kalau fisika klasik itu membahas sesuatu yang fisik ya, yang kelihatan gitu ya. Nah, fisika kuantum ini fisika yang membahas sesuatu yang kecil-kecil ya. Benda-benda yang teramat kecil, bahkan intisari dari segala benda yang ada di alam semesta ini. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, pada saat kita di bangku sekolah ya, mungkin juga pemirsa ada juga yang masih di bangku sekolah sekarang ini, kita mengenal apa yang disebut atom ya. Jadi semesta ini, alam semesta ini, termasuk diri kita ini ya, itu bahannya yang terkecil adalah atom. Ya, itu udah kecil sekali. Kalau di dalam buku-buku itu terlihat ya, terlihat bulat gitu ya. Tapi sesungguhnya itu sangat tidak terlihat. Itu sudah tidak terlihat. Ya, atom itu terdiri dari
dua unsur ya. Padahal atom sendiri itu sudah sangat kecil. Jadi alam semesta ini itu tidak seperti yang kita lihat. Tidak seperti yang kita lihat seperti ini. Saya kelihatan, bumi ini terlihat, dapat diraba gitu ya. Pada tingkat yang paling kecil, bahannya ya, bahan dari semesta alam ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terlihat. Gaib dalam bahasa agama ya. Ini kecil sekali atom itu. Padahal si atom ini sudah kecil ya, sudah sangat kecil. Tapi di dalam atom itu masih ada unsurnya lagi. Ya, masih bisa dibelah lagi. Yang kita sebut dengan proton dan neutron. Nah, antara proton dan neutron ini ada yang namanya elektron. Elektron juga benda kecil itu ya, itu berputar-putar mengelilingi si atom itu tadi. Nah, benda ini kecil sekali. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Saya ulang lagi. Jadi realitas ini, alam nyata yang kita saksikan ini sebenarnya sih enggak nyata-nyata amat gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif fisika kuantum. Jadi aslinya itu justru benda-benda yang sangat kecil. Nah, para ilmuwan itu menyebutnya dengan partikel, ya, dengan partikel. Kalau partikel itu bisa kita sederhanakan sebagai materi. Oke ya, kalau partikel itu materi. Artinya dia padat gitu ya, dia padat. Kalau tabrakan begini, nah itu tidak bisa saling menembus gitu ya. Nah, tapi ilmuwan yang lain mengatakan bahwa eh, si apa namanya si benda kecil ini ya itu ternyata bukan partikel tapi dia adalah gelombang. Nah, kalau gelombang ya teman-teman sekalian, kalau gelombang itu kalau tabrakan begini dia bisa saling menembus gitu ya. Itu kalau gelombang. Nah, jadi eh, para ilmuwan itu bingung. Mungkin bisa disebut kebingungan ya begitu ya. Karena bahan dari alam semesta ini sesuatu yang aneh gitu ya. Yang aneh. Sebenarnya barangnya ada apa enggak gitu ya. Ada yang menyebut gelombang, ada yang menyebut dengan partikel. Nah, kalau gelombang itu seperti lebih enggak nyata lagi gitu ya. Kalau partikel itu lebih materi, lebih nyata. Aneh sekali ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya nggak tahu ada apa enggak nih, kayak makhluk gaib ada sebenarnya kita. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal penting di dalam eksperimen benda kecil ini ya. Eh, di dalam eksperimen benda kecil ini, proton ya, proton ataupun neutron ya, bahan terkecil daripada atom ini, ternyata si proton ini setelah dilakukan uji coba itu memang aneh. Memang aneh luar biasa ya. Jadi dia itu memang bisa berubah ya, teman-teman sekalian. Jadi dia bisa berubah menjadi energi yang bersifat gelombang itu ya. Yang ini lebih gaib lagi gitu ya. Ini dua-duanya sebenarnya sudah gaib. Kita udah nggak bisa ngelihat ya. Tapi seenggaknya kita boleh sederhanakan lah ya. Kita boleh sederhanakan kalau partikel itu materi lebih konkret gitu ya. Kalau gelombang itu lebih unik lagi, bukan materi begitu. Nah, dilakukan uji coba terhadap benda ini, terhadap proton neutron ini, itu ketika diuji oleh para ilmuwan itu ya, melalui celah ya, namanya percobaan celah ganda gitu ya. Jadi ada dua lubang dibuat ya, kemudian benda terkecil ini gitu ya, proton ini ditembakkan melalui dua lubang ini. Ternyata setelah ditembakkan itu menyebar. Kalau menyebar itu berarti dia gelombang ya. Berarti dia gelombang. Jadi si benda kecil ini bahan dari semesta alam ini itu gelombang. Nah, oke, memang gelombang ya. Jadi pas ditembakkan itu
eksperimen ini menggunakan cahaya ya. Eh, itu memang ditemukan gelombang. Oh, memang alam semesta ini aslinya adalah hanya apa namanya? Hanya berupa gelombang bahan utamanya. Jadi ini enggak not real ini. Not real ini sebenarnya itu gelombang-gelombang saja ya, atau energi orang bisa nyebut seperti itu. Nah, kemudian setelah itu percobaan kedua diberi alat detektor untuk melihat eh, kepastian dari mana si proton ini masuk dari celah yang mana ya. Diberikan detektor untuk mendeteksi. Anehnya, pada saat diberikan alat detektor untuk mengamati, itu hasilnya itu ya, setelah ditembakkan itu cahaya, itu di belakang itu nggak menyebar, ngumpul. Nah, aneh ya. Nah, kalau ngumpul itu berarti itu adalah berarti partikel, berarti materi gitu ya. Berarti materi. Sebenarnya materi atau bukan sih alam semesta ini gitu ya, bahan dari alam semesta ini. Yang anehnya kalau diamati pakai detektor itu menjadi materi, menjadi konkret, ya. Menjadi nggak berubah, nggak menyebar gitu ya. Tapi kalau nggak diamati, dia hasilnya menyebar-nyebar. Nah, rada bingung ya. Saya juga nggak paham 100% juga ya. Saya bukan fisikawan. Nah, tapi intinya begini ya. Intinya alam semesta ini itu bisa berubah-berubah, bisa berubah-berubah, ya. Dia bisa berupa gelombang. Kalau gelombang itu lebih unik lagi. Gelombang itu bisa nembus satu sama lain, ya kan? Nah, kita bisa nembus tembok tuh kalau gelombang. Ya, jadi eh, tapi kalau diamati itu ternyata dia menjadi materi. Nah, aneh ya. Kalau diamati menjadi materi. Terus ada satu lagi hasil penelitian para ilmuwan, ternyata si gelombang itu, si benda kecil ini ya, ya antara gelombang dan partikel ya, antara materi dan non materi, itu bisa berada di beberapa tempat. Ya, kayak hantu. Ya, bisa berada di depan, bisa berada di belakang. Namanya superposisi gitu ya. Jadi itu aneh gitu. Kadang si benda kecil ini bisa ada di beberapa tempat. Ya, oke. Kita eh, pernah mendengar ya ada seorang yang hebat gitu ya, atau katakanlah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, itu bisa berada di beberapa tempat. Ya saya nggak tahu ini real apa enggak ya. Tapi kalau dilihat dari sisi ini, itu mungkin gitu ya. Jadi ada seorang alim, konon ceritanya ceramah di tempat A, tapi di tempat B dia juga ada. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, masuk akal sebenarnya ya, karena memang pada dasarnya bahan alam semesta ini kita semua itu sesuatu yang gaib, yang aneh, bisa berada di beberapa tempat gitu ya. Itu berarti gelombang ya. Tapi kalau disaksikan itu menjadi real. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, apa sih hubungannya dengan syahadat itu ya? Nah, jadi sebagian ilmuwan banyak juga ya yang menyimpulkan bahwa yang membuat alam ini nyata, yang membuat diri kita menjadi nyata seperti ini, sebenarnya bukan karena kita nyata. Rada aneh ya. Sebenarnya bukan karena kita nyata, tapi karena ada pengamatan, ada penyaksian, ada syahadah tadi, ada musyahadah. Jadi yang menyaksikan apa? Kesadaran. Nah, jadi karena kita sadar, ada kesadaran, ya maka kita menjadi mewujud gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan itu si alam raya ini semuanya termasuk diri kita sebenarnya itu adalah apa ya bintik-bintik kecil gitu yang itu nggak tahu gelombang atau partikel gitu ya, materi atau non materi gitu ya. Nah, dia berseraklah kira-kira ya. Berputar sih sebenarnya, nanti di lain video saya jelaskan lagi. Nah, itu kalau ada kesadaran itu membuat konfigurasi dia ya. Dia menjadi makin real, makin sadar makin real gitu ya. Makin sadar makin real. Jadi
kita itu sebenarnya manusia ini dibungkus oleh kesadaran yang sangat real gitu ya. Alam semesta ini itu dibungkus oleh kesadaran yang sangat real. Ya, rada rumit ya. Tapi mungkin bisa kita pahami seperti inilah. Kalau sahabat Irfani itu sedang ngelamun, begini ya, ngelamun. Terus di depannya ada orang lewat juga nggak kelihatan kan? Ya kan? Kenapa? Karena nggak sadar gitu. Jadi yang membuat ada orang lewat itu sebenarnya adalah karena kita sadar. Mungkin sederhananya seperti itu ya untuk memudahkan. Oke. Jadi sekali lagi yang membuat sesuatu menjadi real adalah kesadaran. Nah, dalam bahasa Arabnya syahadah musyahadah gitu ya. Semakin sadar, semakin membuat sesuatu menjadi real. Jadi realitas ini berarti dibentuk oleh kesadaran eh, kita ya. Dan oke, kita sampai kepada syahadat. Syahadat itu adalah kesadaran tertinggi, musyahadah, persaksian, ya, observation, the highest level of observation gitu ya. Jadi ternyata syahadat itu adalah tingkat pengamatan tertinggi, ya, tingkat pengamatan tertinggi. Nah, kalau tadi di dalam eksperimen celah ganda tadi itu kalau dipasang detektor itu menjadi nyata, ya, sesuatu itu menjadi nyata, menjadi partikel, menjadi materi. Nah, syahadat itu eh, adalah level tertinggi, the highest level of detector kan gitu ya. Jadi syahadat ini adalah yang tertinggi dari sebuah pengamatan, ya, kesadaran tertinggi gitu ya. Kesadaran tertinggi. Jadi kita meyakini menyaksikan wujud Allah itu adalah yang tertinggi. Jadi itu adalah artinya itu adalah pencipta realitas kan itu. Karena apa namanya yang membentuk realitas ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bersahadat itu sebenarnya kita sedang melatih kesadaran yang paling tinggi ya di dalam diri kita. Itu the highest level of consciousness kita ya. Jadi kita sedang latih itu. Nah, dengan demikian kalau kita bisa betul-betul bermusyahadah gitu ya. Kita musyahadah, kita seperti melihat Allah, menyaksikan Allah. Jadi kalau di dalam Islam kan ada namanya ihsan ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu gitu ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka gitu ya. Itu adalah kan the highest level of observation gitu ya. Jadi kita seperti melihat Allah. Kalau kita bisa menyaksikan Allah, jadi hamparan kehidupan kita itu dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran Allah, kita melihat realitas ini sebagai perwujudan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mendapatkan realitas lain gitu ya. Kita mendapatkan realitas lain. Jadi, sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita level kesadaran kita, level musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu rendah, ya berarti sebenarnya yang kita lihat, yang kita alami, yang kita lakukan itu lebih sering palsu. Ya, lebih sering palsu, not real gitu ya. Nah, gimana untuk mendapatkan sesuatu yang real kita harus musyahadah. Jadi kita sering salah tafsir terhadap makna kehidupan kita kan gitu ya. Jadi misalnya menghadapi masalah, jangankan besar, kecil aja makin besar gitu. Dan banyak sekali problematik ya. Kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Kenapa? Karena kita nggak musyahadah. Karena kita keliru. Nah, jadi kalau kita betul-betul musyahadah, syahadat itu ada di dalam hati sanubari kita, nanti kita akan menyaksikan realitas. Nah, dalam konteks yang paling subtil, yang paling rumit itu ya memang betul-betul bahwa realitas ini pada aslinya ya nggak ada, boleh jadi seperti itu ya, artinya nggak real seperti ini ya. Buktinya bumi itu katanya bulat ya, kita seperti nggak bulat juga gitu ya. Jadi ini lebih rumit lagi gitu. Memang sebab adanya semesta ini ya sebab adanya Allah. Jadi seperti Allah itu adalah penyaksi dari segala realitas gitu.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti gitu ya. Ada ayat seperti itu bahwa Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. There is nothing but Allah. Sebenarnya gitu. Jadi nggak ada realitas kecuali Allah sesungguhnya yang ada. Nah, teman-teman sekalian, jadi kembali lagi, makin kita bisa bermusyahadah, kita bisa menanamkan kesadaran syahadat dalam diri kita, nanti di dalam prakteknya dalam kehidupan kita ya, itu kita akan mendapatkan pencerahan. Kita akan melihat kehidupan kita dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang real gitu ya. Sesuatu yang real dan kita bisa mencipta realitas-realitas baru. Manakala apa? Manakala musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar baik dan mendalam ya. Karena itu jangan sia-siakan syahadat kita. Karena syahadat itu adalah kalimat pencipta realitas kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.